Haleluya. Kembali kita bertemu pada hari ini dalam keadaan penuh sukacita. Saya harap kabar saudara menjadi lebih baik, setiap hari lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika kita belajar tentang lapar akan Tuhan, biarlah setiap hari menjadi kerinduan di hati saudara untuk ingin bersekutu dengan Tuhan. Karena penting sekali untuk kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Kita melihat apa yang terjadi kepada para rasul, kepada para murid-murid Yesus. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, mereka mengalami lawatan Roh Kudus. Terjadilah perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi senang dengan pengajaran rasul-rasul. Mereka bersekutu bersama-sama. Mereka senantiasa memecahkan roti. Mereka selalu berdoa, bertekun di dalam doa. Dan yang kelima, mereka senantiasa memberitakan Injil. Kemarin kita sudah belajar tentang lapar akan Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan tentang hal yang kedua, yaitu pentingnya persekutuan dengan orang-orang percaya. Bagaimana seharusnya gereja Tuhan, bagaimana seharusnya kehidupan anak-anak Tuhan. Kepada jemaat yang ada di Korintus, di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, Rasul Paulus katakan, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Saya ulangi kembali, Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kenapa Rasul Paulus menyatakan ini? Karena apa yang terjadi kepada jemaat di Korintus, bagaimana akhirnya pemahaman mereka akan Kristus mulai terpengaruh dengan keadaan di sekitar mereka. Karena dengan siapa mereka bergaul, kita tahu kota Korintus adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala, dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ini mempengaruhi dengan sangat kehidupan dari anak-anak Tuhan yang ada pada waktu itu. Sehingga mereka mulai meragukan tentang kebangkitan Kristus. Mereka mulai tidak percaya dengan kebangkitan Kristus. Dan terjadi banyak hal yang mempengaruhi, yaitu tergerusnya iman mereka. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada mereka, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Penting bagi kita untuk melihat dengan siapa kita bergaul. Karena memang kehendak Tuhan, Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Itu sebabnya ketika Tuhan memanggil engkau, dipanggilnya engkau dari kegelapan, dipindahkannya engkau ke dalam kerajaannya, ke dalam terangnya. Engkau dikumpulkan bersama dengan keluarga Tuhan. Engkau bukan lagi orang lain, tetapi engkau sekarang sudah merupakan bagian di dalam keluarga. Itulah gereja. Bahasa Yunaninya adalah oikos, di mana engkau disatukan di dalam keluarga. Engkau menjadi sebuah keluarga. Kenapa penting sekali untuk kita berada di dalam keluarga? Yang pertama, karena apa yang ada di sekitarmu, seperti tadi dikatakan 1 Korintus 15:33, akan bisa mempengaruhi engkau. Dan kau perlu tahu bahwa ketika Tuhan memanggil engkau, Tuhan memiliki suatu rencana bagi hidupmu. Itu sebabnya ada hal-hal yang Tuhan mulai kerjakan. Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dia menaikkan doanya di dalam Efesus pasal 1, dimulai dari ayat yang ke-17. Dia katakan, saya akan bacakan bagi saudara. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kehendak Tuhan bagi kita ketika engkau sudah berada di dalam keluarganya Tuhan, yang pertama sama seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam doanya, yaitu supaya Tuhan memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Engkau perlu dibawa di dalam pengenalan dan pemahaman tentang Tuhan dengan benar. Engkau perlu mendapatkan pewahyuan, hikmat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan Dia akan menjadikan mata hatimu terang. Ketika mata hatimu terang, engkau akan mulai mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilanmu. Ketika Tuhan memanggil engkau, ada pengharapan. Dan kita Roma katakan, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Dan karena adanya pengharapan itu, firman Tuhan katakan betapa kayanya kemuliaan. Kau akan mulai memahami betapa kayanya kemuliaan bagian. Kau diberikan bagian kemuliaan yang sudah ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudus. Dan yang terakhir, agar kau mengerti dengan benar betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan yang luar biasa, yang begitu hebat. Bagaimana engkau akan memahami ini? Engkau akan memahami ini di dalam keluarga Tuhan. Itu sebabnya di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 92. Mari kita lihat Alkitab kita. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Perhatikan ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Saya ulangi. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya, supaya engkau bisa bertumbuh, memahami dan mengenal Tuhan dengan benar, engkau perlu berada di dalam suatu komunitas. Karena komunitas di mana engkau berada akan mengarahkan engkau kepada tujuan hidupmu. Tadi di dalam Efesus sudah menyatakan apa itu tujuan hidup kita. Tuhan menginginkan engkau mulai memahami tujuan hidupmu. Dan untuk itu Tuhan masukkan engkau ke dalam sebuah keluarga. Dan firman Tuhan katakan dalam Mazmur 92, mereka yang ditanam di bait Tuhan. Kita itu akan menjadi seperti pohon ditanam. Artinya engkau perlu tertanam di dalam satu gereja lokal. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya untuk berpindah-pindah gereja.
Engkau perlu tertanam di dalam gereja lokal supaya engkau bisa bertumbuh dengan baik. Apa yang akan terjadi kepada sebuah tanaman, sebuah pohon, yang ketika di dalam masa pertumbuhannya kita pindahkan dari satu pot ke pot yang lain. Tetapi ketika pohon itu sudah tumbuh tinggi besar, engkau tidak mungkin bisa memindahkannya lagi. Karena dia sudah berakar dengan sangat kuat. Tetapi ketika pohon itu, tanaman itu masih kecil, engkau masih bisa pindahkan ke sana kemari. Dan ketika engkau pindahkan ke sana kemari, maka suatu hari engkau akan lihat tanaman itu akan layu dan kemudian menjadi kering, dan akhirnya engkau akan cabut tanaman itu dan mencampakkan ke dalam api. Karena tanaman itu sudah tidak berguna lagi. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati dengan kehidupan rohani kita. Jangan pernah berpindah-pindah gereja. Itu sebabnya ketika engkau putuskan untuk berjemaat di satu gereja, engkau perlu memahami dan mengetahui terlebih dahulu tentang gereja tersebut. Engkau perlu belajar bagaimana dengan komunitas itu. Apakah komunitas itu menganggap saya hanya sebagai simpatisan? Apakah saya berada di dalam komunitas itu sebagai sebuah keluarga? Karena di dalam keluarga lah engkau akan diberi makan dengan baik, sehingga engkau bisa bertumbuh dengan baik. Karena kehendak Tuhan agar engkau memahami Dia dengan baik dan benar, supaya mata hatimu terang, sehingga engkau tahu pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kehebatan kuasanya. Kuasa Tuhan itu, kehebatan kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Yang membatasi adalah iman kita, kepercayaan kita. Itu sebabnya kita perlu senantiasa bertumbuh dan bertumbuh. Dan di mana kita bertumbuh? Kita hanya bisa bertumbuh di dalam komunitas yang tepat, di dalam satu gereja lokal. Itu sebabnya penting bagi kita sebagai orang percaya untuk tertanam di dalam satu gereja lokal. Dan di dalam Efesus pasal yang keempat, firman Tuhan katakan, saya akan bacakan bagi saudara mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Gereja. Ada gereja universal, ada gereja lokal. Apa itu gereja universal? Gereja universal adalah kesatuan orang-orang percaya di seluruh muka bumi. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia adalah orang percaya kepada nama Yesus. Dan kesatuan inilah disebut gereja universal. Tetapi di samping gereja universal,
tubuh Kristus yang universal, Tuhan juga memberikan gereja lokal untuk kepentingan kita pribadi untuk bertumbuh. Tuhan memberikan 5 jawatan pelayan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Kelima jawatan ini sangat diperlukan oleh gereja. Kelima jawatan ini sangat diperlukan oleh orang-orang percaya. Karena kelima jawatan inilah yang akan memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Saudara. Jemaat Tuhan adalah orang-orang kudus. Untuk apa saudara diperlengkapi? Firman Tuhan katakan bagi pekerjaan pelayanan. Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru untuk memperlengkapi saudara untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Jadi tugas melakukan pelayanan itu bukan tugas 5 jawatan ini. Tetapi yang melakukan pelayanan adalah orang-orang percaya. Artinya seluruh jemaat yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itulah yang melakukan tugas pelayanan. Mungkin saudara terkejut karena bagi saudara, bagi sebagian orang, baru sekali saudara mendengarkan pengajaran ini. Tetapi saya mau tegaskan kembali. Saya membaca ini dari firman Tuhan. Dan ini tertulis di dalam firman Tuhan. Dan hari ini engkau perlu ketahui. Yang melakukan tugas pelayanan adalah jemaat. Jemaatlah yang harus melakukan tugas pelayanan. Tetapi Tuhan memanggil orang-orang tertentu untuk menjadi rasul, untuk menjadi nabi, penginjil, gembala, guru, untuk memperlengkapi saudara untuk melakukan tugas pelayanan, membangun tubuh Kristus, membangun tubuh Kristus. Nah, firman Tuhan katakan sampai ayat 13 di Efesus pasal 4, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Apa yang terjadi yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Kita perlu memahami dengan benar. Saya akan memberikan contoh kepada saudara. Mungkin yang paling gampang bagi saudara untuk mengingat adalah sebotol aqua. Apa aqua itu, saudara? Aqua itu air minum. Air minum itu berasal dari gunung-gunung. Contohnya aqua dari Gunung Sibayak. Saudara yang mungkin pernah berjalan-jalan di sekitar kaki Gunung Sibayak, engkau akan melihat air bersih yang tertumpah dengan tidak ada arti. Sangat jernih, bersih. Nggak punya nilai. Tapi ketika pengusaha membangun pabriknya dan mengambil air tadi dan mengemasnya di dalam botol-botol dan diberikan merek aqua, maka air tadi memiliki nilai. Saudara membelinya di kedai, di warung, dan memiliki nilai tertentu sesuai dengan ukuran takarannya. Seperti itu juga di luar Kristus, hidup kita itu tidak ada arti. Tapi ketika Yesus memanggil kita, Yesus menempatkan kita di dalam kerajaannya, dan dia berikan label menjadi murid Kristus, maka sejak saat itu hidupmu menjadi berarti. Dan ketika hidupmu sudah mulai berarti, maka engkau dipersiapkan untuk satu hal yang spesial.
yaitu membangun kerajaan Kristus, membangun tubuh Kristus. Untuk itulah Tuhan memanggil engkau. Jadi bersukacitalah, karena hari ini engkau ketahui dan memahami bahwa engkau dipanggil untuk masuk di dalam pelayanan membangun tubuh Kristus. Tuhan memberkati. Saya akan berhenti sampai di sini terlebih dahulu, biar kita bisa memahami dengan baik sampai dengan tahap ini. Dan saya percaya biarkan Roh Kudus bekerja dan melawat hati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, Roh Kudus, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu mendengarkan pengajaran ini. Biarkan mereka bertumbuh dan mengenal Engkau dengan benar. Apa yang sudah kami sampaikan sampai waktu ini, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Roh Kudus, berikan pencerahan kepada mereka, supaya mereka memahami dengan benar apa yang sudah disampaikan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Stay safe. Kita akan melanjutkan pelajaran ini di hari berikutnya. God bless you. Shalom.